Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar lagi di materi kita yang selanjutnya, yaitu belajar tentang Postman. Apa sih itu Postman? Dia adalah merupakan salah satu aplikasi atau API. Nah, aplikasi untuk mengelola API gitu. Nah, jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada yang menggunakan perjalanan pakai kereta, ada yang pakai kartu untuk tab-nya, itu pakai API. Jadi si mesin itu bisa membaca data dari server yang ada di pusat. Baik itu menggunakan saldo juga, pakai QR juga kan bisa ya. Nah, jadi sekarang metodenya ada banyak banget untuk kita baca. Ada yang bisa pakai QR, ada yang bisa pakai kartu, RFID, terus ada yang bisa juga pakai model-model lainnya, itu login bisa juga. Nah, kita lanjut lagi ke materi. Nah, jadi Postman itu adalah aplikasi programming interface testing tool API, application programming interface. Di tutorial ini kita bisa mempelajari dan mengerti tentang Postman dan fitur-fiturnya. Tutorial ini mengandung contoh-contoh yang penting untuk topik di dalam Postman. Nah, audiens apa aja sih yang bisa belajar di Postman ini? Tutorial ini didesain untuk professional working dalam software testing yang ingin meningkatkan pengetahuan mereka tentang API testing. Nah, jadi nanti teman-teman setelah bekerja, terutama di bidang profesional, software testing, nah QA biasanya mereka akan banyaknya pakai Postman ini aplikasinya. Nah, sebelum dilanjutkan, kita harus tahu bagaimana API bekerja dan juga bagaimana API testing dilakukan. Nah, kita pakai tutorial point ya untuk API Postman ini. Jadi dia strukturnya sudah sangat lengkap banget. Nah, jadi introduction, ada environment-nya juga, bisa standalone dan bisa dia Chrome extension. Dia juga bisa variabelnya, variable scope-nya seluas apa, ada authorization, ada workflow, terus ada get request. Nah, kemarin kita udah belajar yang di PHP ya, udah bisa kita get. Selain di get juga kita bisa post request, ada juga put dan delete request. Nah, terus ada CRUD, create, read, update, dan delete di Postman-nya. Udah itu membuat collection, parameter request, collection runner, assertion, mock server, cookies, session. Nah, ini tetap dipelajari juga. Jadi di Postman ada cookies dan session menggunakan koneksi di antara mereka. Nah, jadi API itu kayak jembatan sebenarnya teman-teman. Nah, kita coba cek di Google nih. Nah, jadi model itu seperti ini grafiknya. Nah, jadi ketika ada user awal atau end user, seperti kita orang-orang biasa nih, menggunakan aplikasi browser atau mobile device, kita kan bisa nge-request tuh, nge-request kan kita mengirim, terus responsnya apa dari server, dibalikin, menggunakan jaringan internet, nah melalui jembatannya API, melalui web server, nah nanti dia membaca database. Nah, API modelnya ada banyak juga. Untuk di Kebun Raya kemarin kita pakainya API Nitrans. Nah, jadi kalau teman-teman aplikasinya pengen modelnya bisa pakai QR-nya kayak Gojek, bisa pakai yang Nitrans ini.
Jadi nanti pas buat skripsi pengen lebih mudah untuk paymentnya. Nah, dia juga ada documentation-nya. Jadi kita pakai aplikasi pihak ketiga namanya Mitrans, dia mempermudah kita untuk payment dari seluruh aplikasi. Jadi dia bisa support Gojek, OVO, terus Alfamart, Indomaret itu pembayarannya bisa. Jadi payment gateway Indonesia terlengkap untuk bisnis. Nah, kita pakai Mitrans nih kalau untuk di Kebun Raya. Jadi website kita paymentnya bisa pakai apa aja. Pakai Mitrans ini. Ya pembayarannya lengkap. Jadi teman-teman yang websitenya bisa pakai QRIS itu langsung tinggal pakai API-nya aja. Nah, dia juga bisa mentransfer dana 100 akun bank berbeda dengan e-wallet, jadi lebih cepat dan lebih mudah. Nah, pendaftarannya free doang, tapi nggak ada tempatnya. Tapi ini di Indonesia ada. Nah, dia itu payment gateway-nya untuk bisnis kita, bisa modelnya online shop, yang pembayarannya bisa melalui chat, bisa pakai real time juga bisa, langsung dicek secara langsung. Daftarnya dia cuma pakai KTP untuk aktivasi GoPay, QRIS, sama bank transfer. Gitu. Terus untuk startup and e-commerce bisa juga diintegrasikan ke website kita atau ke aplikasi mobile. Nah, nanti juga ada laporan transaksinya, dapat dipantau juga, dan transaksinya walaupun jumlahnya tinggi itu bisa juga. Terus ada yang skalanya enterprise, yang lebih besar lagi, bisa sampai beberapa outlet, sampai ada dashboardnya juga. Nah, ini beberapa di Indonesia udah pakai ya, Bank Indonesia, kementerian-kementerian, dan lain-lainnya juga udah pada pakai biasanya. Beberapa media. Nah, ini salah satu contoh API yang bisa kita pakai nantinya. Oke, kita kembali lagi ke materi. Nah, terus dia API itu adalah collection dari agreement, function, dan tool di dalam aplikasi yang bisa kita berikan kepada user untuk komunikasi yang sukses. Nah, jadi dia sukses atau failnya ketahuan dengan aplikasi lainnya. Kita require API untuk cek berita melalui telepon, Facebook, dan lain-lainnya. Postman itu didesain di tahun 2012-an oleh software developer dan entrepreneur Abhinav Astana untuk membuat API development dan testing secara lurus. Nah, atau secara langsung. Jadi tool ini untuk testing software di API. Ini bisa digunakan untuk mendesain, dokumen, verify, create, dan merubah API. Ya, kita lanjut lagi. Jadi dia dibuat di tahun 2012 ya, jadi termasuk masih baru juga. Nah, Postman mempunyai fitur-fitur untuk mengirim dan melihat dari Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Nah, jadi kita pakainya basis web ya, request dan respon. Secara grafikal user interface atau GUI. Nah, jadi di Postman ini aplikasinya enak nih, dia tampilannya ada GUI-nya, ada grafiknya. Enggak cuma komen lain aja. Itu bisa digunakan untuk platform seperti Linux, Windows, and Mac.
Nah, jadi hampir seluruh platform itu bisa pakai si API Postman ini. Dia dapat membuat multiple HTTP request, post, put, get, fetch, and translate dari kode. Nah, kebutuhan dari Postman, dia mempunyai user base yang sangat banyak dan termasuk sangat populer. Nah, dia nggak ada licensing cost. Nah, jadi dia termasuk yang gratis juga kita pakainya. Kita bisa dengan mudah pakai cuma dengan cara download. Kita bisa mengakses dengan mudah, kita login pakai device. Postman allow easy maintenance dan test suite dengan berbagai macam collection. Kita bisa membuat collection dari API, dan dia juga bisa capable, mampu membuat multiple API panggilan seperti SOAP, REST, dan HTTP. Nah, ini jenis-jenis API-nya dia bisa semua. Dia untuk test development, untuk checkpoint, dan HTTP response code. Nah, dia juga bisa mengintegrasikan dari beberapa delivery atau continuous development, CI atau CD. Dia yang modelnya pipeline bisa juga. Dia bisa diintegrasi dengan Newman or collection runner yang memungkinkan executing tesnya itu walaupun iterasinya banyak dia masih bisa. Nah, iterasi itu pengulangan. Kita juga bisa menghindari dari repeated test ya, jadi tes yang udah dilakukan bisa di skip jadi tidak double. Nah, dia community supportnya banyak kayak Laravel, dia community-nya bagus juga, banyak yang pakai. Postman console memudahkan kita debugging-nya, jadi ada konsolnya kayak model Java. Nah, dengan Postman kita bisa membuat lebih dari satu environment. Nah, single configuration bisa banyak juga, various configuration. Nah, Postman bisa memberikan import atau export environment. Nah, terus kita bekerja dengan Postman. Untuk memulai dengan Postman kita ada navigasi seperti software pada umumnya. Dia biasanya ada header, response, sidebar, sama builder. Nah, tampilan depannya seperti ini. Ini adalah navigasi dari Postman-nya. Kita coba aja langsung ya. Nah, jadi teman-teman bisa cek di Google untuk aplikasi Postman. Nah, jadi ini linknya postman.com/download. Nah, untuk di aplikasi yang kita pakai sekarang, kita pakai Windows 64 bit. Nah, disamakan kalau yang pakai Apple atau pakai Linux, nah, nanti dia ada linknya sendiri. Dia hampir seluruh x64 atau ARM64 dia bisa juga, yang chip Apple chip juga dia bisa prosesornya. Nah, kita juga bisa pakai web versionnya juga. Jadi selain yang aplikasi desktop, dia juga ada aplikasi yang basis webnya juga. Nah, terus dia ada juga versi enterprise-nya. Jadi kalau kantor kita udah gede nih, pakai Postman-nya bisa yang versi enterprise. Nah, tampilannya gini, clean banget. Kita mau get dari aplikasi yang API-nya linknya apa, bisa kita cek di sininya. Nah, jadi API itu nanti kita punya kayak gini. Misalkan ada publisher, kita ngambil ID, nama, tipe, select. Nah, isinya apa aja yang mau diambil. Nah, terus juga dia ada kode extension-nya juga. Postman VS Code extension memungkinkan kita untuk mendevelop dan tes API Postman secara langsung dari Visual Studio Code. Nah, ini streamline untuk development kita, workflow-nya biar gampang. Kamu juga dapat menggunakan extension untuk mengorganisasi API request di Postman Collection and share them with your team using Workspace. Nah, emang API Collection ini nanti bisa banyak. Kalau untuk payment aja kan kita pakai gateway yang Mitrans tadi misalkan, itu baru untuk pembayaran.
belum untuk data foto misalkan. Nah, yang keren itu misalkan saya jualan di Tokopedia nih, terus besoknya ada yang kontak juga dari Shopee misalkan, Pak mau jualan di Shopee juga gak? Canggih kan? Dia ngambil seluruh image yang di Tokopedia, tahu-tahu besoknya di Shopee udah lengkap 1000 produk. Nah itu kalau kita ngerjain satu-satu, kapan tahu tuh beresnya tuh. Satu produk aja kan bisa, belum fotonya, belum deskripsi, belum berat barang, terus belum rincian lain-lainnya kan, itu di setting banyak banget. Ini bayangin 1000 item, besoknya di Shopee udah ada tuh barangnya. Nah itu makanya cepet banget kita pakai yang namanya API. Dia nge-grab data dari satu website. Nah kita juga pakai Postman Desktop Agent. Nah jadi kita bisa yang basis desktop juga. Jika kalian menggunakan Postman Web Client, you will need also download the Postman Desktop Agent. Nah jadi versi desktopnya bisa untuk mendampingi web yang klien itu juga. Nah, dia juga Cross Origin Resource Sharing (CORS) Limitation of Browser. Nah, Postman agent-nya bisa kita download juga. Nah, terus ada juga Postman CLI. Nah, CLI itu Command Line Companion, developed, supported, dan dikawal oleh Postman. Nah, jadi yang versi Command Line juga ada versi CMD ya. Nah, untuk Windows installation dia pakai PowerShell, exe, no profile, input format. Nah, jadi kita tinggal copy aja di CMD kita, terus bisa langsung di enter. Nanti dia nginstal otomatis. Nah, kalau di Linux seperti ini codingannya. Nah, jadi teman-teman kalau pengen yang coba pakai CMD, bisa pakai command prompt, tekan Windows R, udah itu ketik CMD. Nah, di sininya tinggal dipaste terus enter aja, nanti dia otomatis install. Jadi nggak usah buka webnya secara terpisah. Nah, nanti kalau udah diinstal dia sekitar 135 mega aplikasinya itu. Nah, dia fitur-fiturnya ada banyak. Ada Newman Command Line Tool. Newman adalah command line collection runner untuk Postman. Nah, npm install g Newman. Nah, jadi dia kayak modelnya Laravel ya, pakai npm juga dia, bisa juga. Nah, dia udah versi 11 sekarang versinya. Nah, jadi kategorinya itu dia bisa modelnya yang app security, untuk keamanan, untuk payment, untuk financial, untuk developer, untuk data analis, sampai artificial intelligence juga itu pakainya API. Nah, jadi kebayang AI itu dia membutuhkan data yang sangat besar untuk membaca dari seluruh website. Nah, dia pakainya salah satunya kita bisa pakai API juga. Nah, ini ada banyak banget nih, ada Vision API. Nah, Oracle Cloud Infrastructure Vision, serverless multi-tenant service. Nah, ini banyak banget, sangat bisa dikembangkan. Ada chatbot juga. Nah, jadi kita bisa bikin chatbot pakai API di dalamnya. Nah, ini juga ada modelnya data analitik. Nah, ini lagi ramai juga data analitik. Jadi kita bisa baca data dari beberapa perusahaan. Ada FIWare, Crude Operation. Ada Tableau juga, API for Managing Tableau Object Permission and Configuration. Nah, teman-teman yang udah di kantor-kantor besar biasanya dia pakainya Salesforce Developer. Salesforce itu kan kayak Odoo ya. Nah, kalau kemarin udah ada yang Odoo, di sini juga ada Salesforce. Nah, Tableau-nya dia bisa pakai API, jadi canggih banget. Kita bisa buat mesin kasir misalkan, datanya itu bisa dibaca sama tim finance segala macam. Jadi bisa saling connect. Ini keren banget. Salesforce Development. Nah, jadi dia ada REST API Collection. Nah, kita pengen baca data yang manapun bisa di sini nih. Jadi dari authentication, dari loginnya bisa.
Nah, jadi dia membaca client ID-nya apa, client secret-nya, tipenya, kredensialnya. Ini kode snippet-nya untuk si URL. Nah, tokennya, JSON-nya. Jadi model-modelnya kayak kita login by Google, dia modelnya gini juga sebenarnya. Kita login authentication-nya pakai aplikasi tertentu. Nah, ini untuk postnya nih. Nah, untuk get-nya juga di sini ada get profile information. Jadi URL, account, API profile. Nah, jadi kita bisa ngambil juga si post sama get dari authentication. Terus selanjutnya ada design center. Di sini ada profile information. Nah, ini kita bisa ngambil information dari profile. Ada tokennya juga biasanya. Tokennya itu berlaku untuk sekali login misalkan. Nah, di sini contoh selanjutnya ada data cloud, ada direct API, ada metadata. Nah, canggih banget. Kalau teman-teman bisa API kayak gini aja, kerja kantoran itu minimal gaji 10 juta udah dapet tuh. Soalnya kayak gini jarang-jarang mahasiswa yang melek ke sini. Udah itu kemampuan orang Indonesia juga nggak banyak yang bisa ngotak-atik metadata atau API ini. Nah, jadi seru banget kalau udah kerja. Kuasai ini satu-satu aja dulu. Kita pelajarinya di API. Kalau lagi senang, kita secara dalam dulu kita pelajarinya. Salesforce Cloud Data ada banyak banget, ada library-nya. Metadatanya bisa kita ambil di sini. Nah, untuk tabelnya dari Tableau. Nah, dia ngambil header-nya, content type-nya, di accept, udah itu di enable. Nah, itu untuk si Tableau app. Nah, data science, Harper. Wah, jadi seru banget ya, ada banyak banget yang bisa kita pilih. Nah, untuk sign up-nya kita bisa pakai Google ya, teman-teman yang udah bikin akun. Kalau mau bikin akun sendiri atau pakai Google juga bisa juga dia. Nah, nanti setelah download, kita tampilan seperti ini. Kita ketikkan nama kalian setelah diinstal. Nah, role-nya itu jadi banyak banget. Teman-teman yang kerjaannya back-end atau sampai CEO juga bisa pakai ini. Data engineer, front-end developer, full stack, mobile developer. Nah, student juga bisa. Nah, kita pilihnya CEO ya, nah, biar keren. Kita CEO dari perusahaan kita sendiri. Nah, yang student juga nggak apa-apa. Nah, ini doa aja, doa biar kita jadi CEO. Nah, CEO juga harus bisa nih yang kayak gini-gini. Nah, jadi ini halaman depannya. Halaman depannya. Kita lanjutkan lagi materi. Nah, terus ada bagian header. Nah, ini tuh bagian header atasnya. Dia ada new, import, runner untuk execute test dengan collection runner, open new, inceptor, ada sync, dan lain-lain. Nah, juga ada workspace-nya. Ada my workspace. Nah, kayak kita pakai VS Code juga kan ada workspace-nya tuh. Kalau kita lagi ngerjain project yang ini, workspace-nya jangan sampai nyampur sama project yang lain tuh, soalnya bakal pusing jadinya. Nah, ini workspace kita di VS Code. Tadi kita juga bisa pakai extension ya, yang di VS Code-nya. Nanti bisa kita install di sini. Kita cobain. Kita coba cari Postman. Nah, ada nih. Ada Postman yang sudah verify. Kita lihat dulu. Nah, ini sama nih Postman-nya. Tinggal diinstal aja. Nah, ini untuk get request bisa kita send. Oh, langsung. Jadi di dalam si VS Code-nya tampilannya jadi satu terintegrasi codingannya. Nah, banyak banget Postman-nya, koleksinya ada banyak. Nah. Terus kita bisa create new. Di sini create new-nya kita bisa create new
request, collection, environment, ada documentation-nya juga, ada mock server dan lain-lain. Nah, kita bisa import dari file juga, folder, link atau raw text dari kode repository yang kita bisa pakai. Nah, bisa modelnya OpenAPI, RAML, GraphQL, dan lain-lainnya. Nah, OpenAPI itu seru juga. Nah, OpenAPI dia. OpenAPI Specification sebelumnya diketahui oleh Swagger Specification adalah untuk Machine Readable Interface Definition Language for Describing, Producing, Consuming, and Visualizing Web Service. Nah, jadi API itu ada yang berbayar, ada yang modelnya gratis juga, ada OpenAPI. Nah, di GitHub-nya juga ada nih, jadi teman-teman bisa cek codingan-codingannya. Versinya udah versi 3.1.0. Nah, yang seru juga modelnya marketplace. Nah, yang kemarin websitenya udah bikin modelnya commerce. Nah, bisa pakai API-nya Raja Ongkir. Nah, jadi di sini kita bisa cek seluruh kurir yang ada di Indonesia. Dia ada dua model, cek ongkir sama cek resi. Nah, canggih banget nih. Jadi bukan cuma ongkir doang, resi juga bisa dicek. Pos Indonesia kita bisa ambil datanya tuh. Lion, Ninja, ID Express, Si Cepat, Antar Aja, wah hampir semua kurir nih. Nah, JNE cek resinya masih belum jalan. Jadi di tahun-tahun lalu ini bisa kok jalan nih. Kayaknya lagi di maintenance. JNE sama Tiki dia satu kantor. GMT, Pahala, banyak. Terus yang internasional juga bisa juga. Nah, kita bisa pakai yang starter juga. Oh, dia dibatasi beberapa. Kalau cek ongkos kirim JNE, pos sama Tiki yang starter bisa, yang pro juga bisa nih. Ada dokumentasinya. Nah, base URL API-nya di ini nih. Starter API rajaongkir.com starter. Nah, parameternya kita bisa cek dari provinsinya. Nah, ini codingan ininya nih, API-nya. Raja Ongkir, query ID 12, statusnya, deskripsinya oke. Nah, dia 12 tuh misalkan Kalimantan Barat provinsinya. Bisa dicek. Nah, untuk kotanya juga kita bisa cek nih API Raja Ongkir starter city. Misalkan dia provinsinya nomor 5, ID-nya 39. Jadi dia udah ada list-listnya. Nah, jadi di sini yang di Jogja, Kabupaten Bantul, kode posnya berapa? Dia ada city ID and province ID. Cost-nya juga selanjutnya nih. Cost itu untuk harga. Nah, misalkan dia pakai kurirnya itu JNE kurirnya. Beratnya itu 1.700 gram. Nah, ini gram biasanya nih. Destination-nya itu nomor kecamatan nih. 501 itu misalkan dari Kota Bogor. Terus ke Kalimantan Utara misalkan. Atau Kota Pontianaknya. Statusnya 200. Terus dia ada kode posnya dan lain-lainnya. Resultnya berapa nih? Pakai JNE, ongkos kirimnya pakai JNE yang oke. Yang tipe ekonomis, kan ada banyak tuh. Ada yes yang yakin esok sampai. Ada yang reguler. Nah, value-nya dia 38.000. ETD itu estimasi dia 4 sampai 5 hari. Nah, terus yang reguler juga dikasih info ini. Yang layanan regulernya 2 sampai 3 hari. Dia ongkirnya 44.000. Nah, terus ada yang SPS super speed. 349.000 ongkirnya. Ada yang buat besoknya yang yes 98.000.
Nah, jadi API ini yang si Raja Ongkir starternya modelnya kayak gini nih. Nah, kita lanjut lagi materinya. Nah, tab-tabnya juga ada banyak, ada Postman sama Runner. Response, selanjutnya ada respon. Section, kita punya value yang bisa kita generali, konten bisa kita inputkan. Nah, ini responsnya. Selanjutnya ada sidebar di sebelah kanannya. Dia ada correction dari main test, subfolder, dan lain-lainnya. Nah, environment. Kiri. Terus juga ada builder. Builder adalah yang paling penting dari section penggunaan aplikasi Postman. Dia mengandung request, step, dan display dari aplikasi yang sekarang. Secara default, entity request dia dimension dari title-nya. Ya, request type-nya ada get, post, put, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada parameter, authentication, header, sampai setting tampilannya. Nah, environment setup-nya yang tadi download, kita download aja aplikasinya. Setelah di download, kita login, create account, lanjutkan. Oh, kalau sebelumnya ada juga dia model untuk API, ada automated testing, pilihannya. Nah, setelah dibuka halaman depannya, nah ini versi lama emang nih. Versi barunya kayak gini kan ya. Nah, ini udah versi baru 2023. Nah, coba login dulu. Nah, kita bisa send atau import ada REST API basic. Nah, yang di Chrome extension juga dia ada, bisa kita tambahkan di Chrome-nya. Bisa kita tambahkan apps Postman. Udah kayak developer beneran kan jadinya nih. Nah, jadi create new-nya kita bisa di sini ada banyak workspace-nya. Nah, kita juga bisa create environment di sini. Ada new environment, kita coba cek di tampilan yang baru. Ada juga gak nih? File, new. Nah, ada modelnya HTTP, Graph, atau lain-lainnya. Tampilannya sekarang lebih keren lagi. Penggunaan font dan interface-nya lebih cakep. Bisa get, request, atau environment. Yang workspace. Bisa create blank workspace juga dan lain-lainnya. Kita coba cek dulu yang di tutorialnya. Environment-nya misalkan kita pakai environment 1, kalau yang contoh ada JSON. Environment 1. Nah, terus selanjutnya ada get. URL-nya apa, bisa di send juga. Dia variable scope-nya. Nah, selanjutnya ada authorization. Kita coba cek tampilannya tadi yang di home. Nah, jadi kita bisa create tim juga. Di sini ada workspace, REST API basic misalkan. Nah, jadi tampilan secara depannya dia authentication di sini ada banyak.
Nah, tipenya juga ada banyak, dia bisa kita drop down. Nah, ini juga ada body juga, bisa kita masukin. Namanya tutorials point. Statusnya bisa kita lihat. Nah, message-nya apa dan documentation URL-nya apa. Nah, jadi di sini juga ada script, variable, ada runs juga. Nah, tipe-tipe otorisasinya ada modelnya barrier token. Untuk barrier token otorisasi, kita harus memilih opsi barrier token from the type dropdown. Nah, coba kita cek di sini ada atau enggak yang modelnya tadi. Nah, barrier token, nah dia ada juga nih modelnya. Oke, terus selanjutnya untuk mendapatkan token dari GitHub API, kita login ke GitHub account. Udah itu kita klik yang paling kanan di GitHub-nya. Ada settings, ada developer setting, personal access token, generate new token. Oh, bisa kita generate yang dari GitHub kita juga. Nah, ini bisa kita coba GitHub. Nah, di settingnya bisa kita generate token. Nah, di setting terus tadi di bagian personal access token. Kita coba, tampilannya kadang beda-beda tiap versi. Oh, developer setting. Nah, ini di developer setting, personal access token, ada yang fine grained sama token klasik. Nah, kita bisa generate ini yang klasik berarti. Kita bisa generate new token. Nah, terus kita tinggal confirm aja. So, jadi nanti token tersebut bisa kita pakai akses buat di si Postman tersebut. Nah, jadi new personal access token dia bisa untuk testing. Jadi repositorinya nanti saling terkoneksi ke GitHub. Nah, terlihat dia full name-nya apa. Nah, nanti kita bisa coba masing-masing. Nah, ada authentication juga. Username, passwordnya. Nah, untuk password juga kita bisa encoding. Misalkan kita Postman password untuk password kita bisa pakai base 64 encode yang tadinya tulisannya password bisa di encoding kayak gini. Untuk encodingnya, ya ada modelnya MD5, ada yang modelnya base 64, ada banyak untuk encoding. Nah, di header-nya ada authentication-nya juga. Ada authentication. Saya diedit collection-nya. Tipe-tipenya yang tadi sama. Nah, workflow-nya, cara kerjanya. Request dieksekusi untuk tampil. Nah, jadi biar tampil dia dieksekusi dulu. Tiap request dijalankan dari by order. Nah, jadi berurutan dia sesuai dengan yang di request at the client root. Nah, jadi kayak modelnya flash sale tuh itu yang siapa duluan masuk
dia yang dapat. Let us create collection with for request. Ya, ini dicoba run. Collection button get post. Nah, collection runnernya dia ada yang modelnya get, post, delete, dan put. Nah, masing-masing ada warnanya. Dalam collection, execution result menampilkan get request yang dieksekusi duluan, kemudian baru selanjutnya yang post, kemudian selanjutnya yang del, terus yang terakhir yang put. Nah, jadi ada dua yang berhasil requestnya, 0 failed-nya, jadi bisa kita lihat. Jadi request itu nggak selamanya berhasil, kadang karena jaringan atau karena firewall dan lain-lain itu bisa fail juga si request tersebut. Atau kayak yang flash sale misalkan, flash sale itu dari 1 juta orang yang request, ya berarti sisanya fail gitu. Yang pasnya cuma yang dapat akses ke flash sale tersebut. Ya, request dia ada di sini bisa kita lihat, dia 94 milisecond. Dia filenya itu sekitar 21 kilobyte untuk get requestnya. Nah, create user, delete request. Nah, syntax execution dari Postman, setnet, request, dan nama dari requestnya. Selanjutnya implementasi dari workflow-nya. Dia ada modelnya update request. Nah, jadi di create user kita bisa post dummy REST API example.com create update request. Nah, jadi juga di sini ada beberapa API. Nah, di Microsoft juga ada sampel API request. Nah, Microsoft Cloud. Nah, jadi kita juga bisa pakai ini nanti kalau kita pengen request dari si Microsoft untuk shop-nya. Untuk mendapatkan popular item. Nah, jadi udah banyak banget sekarang website-website yang udah menyediakan API-nya buat kita pakai. Nah, ini yang Microsoft-nya nih. Bisa kita pelajari juga data-datanya, referensinya untuk settingan awal. Autentikasinya untuk Power BI juga bisa dia. Business Intelligence. Nah, ini yang Tableau juga tadi. Ya, ada banyak. Nah, output dari workflow-nya. Nah, ada juga yang error. Output show update request and delete request are running to infinity loop until we stop by clicking stop button. Nah, jadi dia looping. Ada yang dia terus-terusan request, karena dia nggak dapat jawaban kan dia request terus, sampai diklik stop baru dia berhenti. Infinity workflow loop. If we want to stop the infinity workflow loop via script, we have to add new below script for the request. Nah, jadi biar tidak dia nge-request terus, bawahnya ada kita bisa tambahkan Postman set next request 0. Jadi biar dia berhenti, jadi tidak nge-request terus. Nah, jadi di tes yang tadi status code-nya itu misalkan 200, respon code-nya 200, Postman next request 0. Jadi kalau emang sudah tidak ada respon, dia otomatis 0 atau kosong.
The output show the order of execution as get request, create user, update request, and finally delete request. Selanjutnya untuk get request. Get request itu digunakan untuk mendapatkan detail dari server and does not have any impact on the server. Nah, jadi si servernya itu nggak masalah ketika mendapatkan get request tersebut. Dia tidak mendapatkan update any server data, jadi cuma ngambil doang, cuma ngebaca. Well, it's triggered, the server only sends its response to the request. Nah, jadi cuma dia nge-request aja si servernya, jadi nggak cuma read, nggak update atau nggak nge-delete. Ya, create get request. Follow the step given below to create get request successfully in Postman. Nah, step 1, click on the new menu from the Postman application to create new pop-up comes up, then click request link. Nah, ini kita bisa coba untuk mencoba yang request ya. REST API basic bisa kita coba. Nah, dia di create new get request. Terus selanjutnya request name, request description. Kita bisa coba di sini. New. Ya, dia apa nih? Yang HTTP atau yang lainnya? Dia request name. Oh, yang HTTP yang tadi. Get. Namanya tes1. Responsnya. Sekali request terkirim, kita bisa responnya. Kode 200 oke. Di respon tersebut, this signifies a successful request and a correct endpoint. Nah, dia menghasilkan success request dan juga endpoint yang benar. Juga informasi dalam time yang dikonsumsi untuk menghasilkan request. Nah, jadi dari pas komputer ngeklik sampai ke server terbaca, itu dia sekitar 223 milisecond. Nah, jadi nggak nyampe 1 detik. Nah, payload size-nya itu sekitar 20 kilobyte yang dikirimkan. Nah, ini kita ngirim ke tutorialpoint.com. Di send. Nah, dia ngirim formatnya HTML berarti dia bodinya. On hovering over the response time, we can see the time taken by different event like DNS lookup and SSL handshake and so on. Nah, jadi kita bisa ngelihat nih progress-progressnya dari socket initialization, dari DNS, dari TCP, SSL, transfer start. Nah, dari download itu yang bikin lama apanya tuh? Kadang kan dari DNS kan macam-macam. Ada yang server Singapura, apa server Amerika, beda-beda tuh ada banyak. Terus ada security-nya, SSL juga. Response size-nya berapa? Nah, untuk bodinya dia pakai format HTML. Dia mengambil data, Python data persistent dan lain-lainnya. Title-nya. Review tab, the following screen will appear. Nah, terus dia akan menampilkan ini HTML-nya. Preview tab. Nah, preview tab-nya dia hasilnya kayak gini. Jadi dia muncul gambarnya juga, background-nya. Cookies, header. Nah, selanjutnya post request. Nah, kita cukupkan dulu, kita lanjutkan di sesi 2 untuk post request ya, sambil kita coba yang sebelumnya.